Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM A231210103. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa dan fungsi bahasa. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk melestarikannya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan dan alat pengembangan kebudayaan. Peran bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan dan membangun peradaban baru tentang Indonesia. Selanjutnya itu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga negara, antar daerah, antar budaya. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Selanjutnya adalah contoh fungsi bahasa. Yang pertama, kita dapat berbicara dengan orang Sunda menggunakan bahasa Sunda atau bahasa nasional atau bahasa lainnya. Yang kedua, bahasa Indonesia supaya mereka dapat memahami apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, dapat bersekolah dengan komunikasi yang baik tanpa kecanggungan berkomunikasi karena menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Bayangkan saja kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Indonesia, nanti susah untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berada di sekolah karena keberagaman suku di Indonesia itu banyak. Berikutnya yaitu contoh kedudukan bahasa. Yang pertama, mempermudah masyarakat yang berbeda suku dalam berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, mengurangi kesenjangan dalam berkomunikasi berbeda suku. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di Indonesia ini suku sangat banyak ya. Jadi dan setiap suku itu bahasanya berbeda-beda. Bayangkan saja kalau kita tidak tahu bahasa Indonesia, jadi kemungkinan sulit untuk saling berkomunikasi antar sesama.